Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik dan serba misterius. Karena itulah, untuk memahami apa yang akan terjadi nanti, itu kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar, sesuai riwayat yang terdapat dalam hadis sahih, tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Masalah Dajjal ini termasuk masalah gaib atau samyat. Cara mengimaninya, kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari Yang Maha Tahu terhadap hal gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun akal kita belum menjangkaunya. Baiklah, mari kita simak keterangan mengenai datangnya Dajjal. Selamat menyimak. Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Namun mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala atau musibah yang amat berat. Hujan tidak kunjung turun, tanaman pun tidak tumbuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut. Sesungguhnya 3 tahun sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa kelaparan parah. Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Pada tahun kedua, Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tanaman-tanamannya. Kemudian di tahun ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu, tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dalam makanan. Dikutip dari Sahih Al-Jami nomor 7875. Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Khurasan. Dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-Dajjal yakhruju min ard bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mudghah. Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2337 dan Ibnu Majah nomor 4072. Sahih Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. namun kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Innahu kharijun khallatan baina asy-Syam wal Iraq fa'asa yaminan wa 'asa shimalan ya Allah fasbuhu. Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Yakhrujud Dajjal min Yahudiyah asbahana ma'ahu sab'una alfan minal Yahudi alaihi muttijan. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota menjadi pengikutnya. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun terlewat oleh Dajjal. Yang dikecualikan di sini adalah Mekah dan Madinah,
karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Makkah dan Taibah atau Madinah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu kota dari dua kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku. Dajjal tidak akan masuk Makkah dan Madinah dengan pedangnya yang hilang. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya. Dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 2940. Dajjal juga tidak akan memasuki 4 masjid. Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Ad-Dur. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Para sahabat menanyakan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi? Beliau bersabda, selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti satu Jumat, maksudnya satu minggu, satu hari lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan. Mereka pun bertanya kembali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, jika satu hari bisa sama seperti setahun, apakah kami cukup salat satu hari saja? Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 2937. Jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pertanyaan sahabat menunjukkan bahwa ketika Dajjal muncul, hari akan terasa begitu panjang, sampai terasa setahun atau sebulan atau seminggu. Dan ini bukanlah majas, tetapi hakiki. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai memperkirakan waktu sholat di atas. Jika setelah fajar berlalu, waktu yang masanya sama seperti waktu antara subuh dan zuhur, seperti hari biasa, maka sholatlah zuhur. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara zuhur dan asar, maka sholatlah asar. Jika berlalu waktu yang masanya seperti antara asar dan maghrib, maka sholatlah maghrib. Demikian yang dilakukan untuk sholat isya dan subuh, kemudian zuhur, asar dan maghrib diperlakukan demikian sampai berlalu waktu yang terasa setahun, sebulan atau seminggu tadi. Dikutip dari hadis riwayat Muslim.